Nah, yang kedua, saya ingin mengkoreksi pandangan Bung Rey tadi, ya, bahwasanya ini homogen, muter-muter di situ. Tidak, ya. Anies punya basis yang lebih luas tentunya dari partai, karena biasanya komunitas-komunitas itu tidak mau terafiliasi dengan partai. Di Pilpres kemarin kita lihat dukungan-dukungan kepada Pak Anies juga luar biasa. Saya seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu menerima kunjungan dari HGI, Himpunan Warga Gereja Indonesia. Dia minta ke Presiden Pak Saiful supaya PKS menyalonkan Anies sebagai calon gubernur di Jakarta. Itu dari gereja. Nah, saya yakin ya umat-umat yang lain juga nanti punya persepsi yang sama. Bukan hanya itu juga, ya. Ini komunitas-komunitas fans yang kemarin di Pilpres ya, yang ada Anies Bubble, ada Anies pakai K-pop dan segala macam, itu nanti akan mulai bergerak juga. Jadi saya lihat ya basis dukungan Anies dan Sohibul Iman ini bukan hanya di PKS saja. PKS memang mesinnya gitu, tetapi reng-rengannya yaitu nanti akan lebih banyak. Ya, macam-macam lah saya pikir. Ya, jadi kita optimis ya bahwasannya pasangan ini ya Bismillah sampai daftar di pilkada, kemudian bisa bertarung secara fair di pilkada Jakarta. Oke, silakan Begitu, Bang Rey. Bang Rey. Mungkin ingin menanggapi. Ya, melihatnya kan sebetulnya bisa dilihat juga dari hasil Pilpres kemarin kan. Ya. Betul bahwa Anies itu nggak akan tunggal dari PKS, itu udah benar. Karena belum tentu juga warga PKS milih Anies juga. Mesti ada juga yang keluar gitu loh, Pak. Itu biasa lah. Tapi kan bukan gejala umumnya. Ya kan dalam ilmu sosiologi itu makanya kan ada sekian persen yang kita anggap nggak akan turut seperti yang kita bayangkan kan. Ada margin error kalau dalam survei itu. Sekian persen itu nggak mungkin ada 100% gitu. Mesti ada pemilihnya Anies. Nah, salah satu pemilihnya Anies itu kan masuknya ke PKS yang kayak kemarin kan. Suara PKS naik gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah berapa besar masuk. Nah, kalau disebut kelompok-kelompok agamawan misalnya, seberapa besar kelompok agamawan ini masuk kepada Anies gitu. Kelihatan kalau di Pilpres itu kan dia masih kalah suara dibandingkan dengan Prabowo. Misalnya kan, kalau misalnya kelompok-kelompok di luar PKS itu bersuara, artinya memungkinkan dia untuk menangkan. Nah, kenapa ke Prabowo dan kenapa ke Ganjar? Ya karena artinya kelompok-kelompok nasionalis itu tidak serta-merta ke Anies Baswedan gitu loh. Kalau nggak ada perekatnya, ya kelompok-kelompok intelektual. Perekatnya itu adalah? Ya itu nanti akan kita masuk ke sana. Siapa perekatnya kira-kira gitu ya. Nah, kalau nggak ada perekat yang kuat yang mengakibatkan kelompok nasionalis ini masuk ke dalam, belum tentu segitu. Nah, kalau Anies itu dapat segitu di Jakarta, asumsinya juga karena ada Nahdien. Karena Nahdien kan wilahnya sebagiannya kan milik ke Caimin dong. PKB Caimin. Karena wakilnya gitu. Artinya yang dibawa oleh Anies di Jakarta itu nggak gede-gede juga gitu loh. Karena mayoritas pemilihnya itu adalah sumbangan dari PKS gitu. Jadi kalau PKS membayangkan Anies akan dapat sumbangan besar dari situ dengan melupakan faktor-faktor yang kita sebutkan, menurut saya kurang tepat. Karena ada sumbangan Nahdien di situ. Nanti kalau PKB-nya keluar gimana? Nantinya kan keluar kan. Nasionalisnya nggak masuk karena mereka sendiri buat bentuk sendiri. Calon mereka gitu. Sebagian kelompok intelektualnya boleh jadi nggak ikut juga. Kenapa gitu? Karena mereka pada tingkat tertentu kan masih ada persoalan dengan Anies Baswedan mengingat pilkada 2017 yang lalu kan. Dan seterusnya itu. Itu yang saya katakan ujung-ujungnya ini muter-muter di sini. Ya tentu akan ada sumbangan, pasti. Nggak bisa, Anies itu pasti ada masanya juga. Buktinya di survei sekarang dia 42 sekian persen lah, tinggi lah intinya gitu. Tapi masih belum 50+1 ya? Belum ya, okay. Dan survei ini karena belum juga dipertandingkan di lapangan gitu loh. Belum ada